Iman itu pengetahuan, sifat percaya yang kamu mengetahui siapa yang kamu percaya. Ketika percayamu kamu tempelkan di hati, hatimu mempercayai siapa lah. Di situ terangnya ya siapa yang kau percaya. Itu terang. Terus kamu mengetahui yang kau percaya itu yang menciptakan kamu. Lah hatimu longgar, ikhlas. Lah kalau kamu sudah mempercayai, jadi nggak butuh konsentrasi begini. Biasa kayak saya itu. Lah imanmu tegang, waktu rileks ya hilang. Nah kamu disuruh ketika dibuka memasukkan rasa percayamu itu tidak ikhlas, kurang longgar, kurang sadar, kurang saja. Jadi apa adanya. Jadi kesadarannya itu ketika keluar itu ya nggak dibuat-buat. Kalau kamu imannya ketika disuruh menunduk itu aku begini. Ketika kamu tersadar begini setelah ingat yang lainnya kamu hilang iman. Tapi ketika kamu kaku lagi kayak robot, ini kamu iman. Masa iman kok enggak sahaja. Masa iman tuh harus berjuang. Iman tuh iman tuh bersahaja, iman tuh ikhlas, iman tuh rela. Jadi keimanan yang dipaksakan itu tidak akan menjadikan dia langgeng. Percayamu dengan Allah loh, kalau kamu itu nggak ikhlas, nggak sewadar, bener-bener aku itu memilih Allah yang menciptakan itu. Kalau kamu kurang ikhlas, kurang sadar, kurang mengakui kedepannya itu aku berlindung kepada Allah atau kepada kemampuan, itu kurang sadar. Kalian ya nggak mungkin nah, iman kamu pura-pura. Ya, saya iman pada Allah karena takut celaka. Jadi ketakutanmu itu yang menjadikan kamu iman. Tapi kalau kamu tenang, ya enggak iman. Jadi membicarakan iman itu bersahaja saja. Enteng itu. Iman itu luar biasa. Ya, luar biasa di luar kebiasaan. Biasa enggak iman. Jadi di luar kebiasaannya iman. Jarang-jarang saya iman. Jarang-jarang iman. Jarang-jarang saya itu percaya Allah. Biasanya saya percaya diri saya. Tapi jarang mempercaya Allah. Kayak itu memang kelakuan. Kelakuan ketika belum tahu. Nggak tahu itu nggak apa-apa. Jadi nggak usah bahas iman tuh yang ringan-ringan saja. Orang iman tuh bukan untuk celaka, bukan untuk banyak gelombang. Kalau kalau orang beriman banyak gelombang ya ngapain kita percaya dengan Allah, kita butuh pena, butuh bahagia. Lari aja. Kalau yang diceritakan orang iman tuh banyak gelombang itu bukan karena Allah. Itu kamu itu dibohongi. Jadi bahasa-bahasa yang muskil yang nggak masuk akal itu saya potong langsung. Kenapa? Kalian itu merasa kalau kalau merasakan kesulitan berat itu memang karena ujian iman. Itu sebenarnya bukan ujian iman. Kenapa kalau kalian tuh merasakan berat? Karena kalian itu kehilangan kepercayaan kepada yang kau percaya. Waktu seperti itu, kamu itu dalam kondisi gagal imanmu. Diingatkan untuk kembali. Karena Allah itu nggak mungkin menyengsarakan orang iman. Nggak mungkin. Ditambah gelombang semakin imannya tinggi, ya enggak juga. Jadi tidak ada siapapun yang bicara tentang keimanan kalau semakin beriman semakin kita itu diuji dengan
kesusahan, dengan jatuhnya usaha atau dengan apa. Bukan itu. Orang iman ya ditambah biar tambah percaya. Itu diberi kesulitan sedikit yang ketika oh Allah yang saya percaya, itu langsung longgar. Jadi enteng naiknya. Seperti kamu naik tangga itu apa berat tuh? Gak ada orang yang bisa berjalan tuh naik tangga gak kuat. Kecuali lumpuh. Jadi Allah itu menitipkan pengetahuan, semakin bertambah pengetahuan di dalam kesulitan itu ada pengetahuan. Ketika kamu berjalan maju kok menabrak tangga, berarti waktunya kamu naik. Dan dianggap kesulitan, dianggap guncangan, dianggap gelombang. Ya ada cerita orang iman itu semakin susah, semakin tinggi keimanan semakin. Kalau semakin tinggi keakuan tuh goncangannya semakin besar ya. Semakin tinggi derajat duniamu semakin goncangan dari orang lain tuh ya. Tapi semakin tinggi keimananmu, semakin ringan kamu menapa itu. Karena semakin besar rasa percayamu pada yang memperjalankanmu ke depan. Enteng tangga setahap dilalui waktu. Jalannya waktu aja. 1 tahun lagi kamu ditagih utang banyak. Oh masih 1 tahun, Allah Maha Kaya. Tapai dengan rasa percayamu yang besar. Kalau kamu membawa harapan yang besar, rasa percayamu besar kepada Allah, karena kamu telah percaya dan mempercayakan sepenuhnya Allah itu yang mampu dan berhak kamu percaya. Tidak mungkin keliru, yang menciptakanmu itu keliru, kamu percaya itu. Nah, ketika di situ, kenapa kamu diberi kesulitan? Di situ kamu tinggal memperbesar rasa percayanya aja, naik aja lah. Jangan merasa resah, jangan merasa gelisah, jangan merasa kamu itu keberatan, yang ikhlas menjalani. Tapi ikhlasnya bukan turun, ikhlas maju. Yang namanya ikhlas, wujudnya di dunia, wujud kelakuanmu, itu sepenuh hati. Kalau wujud di hati itu longgar ke bawah, turun. Tapi wujud jasadnya itu untuk ke depan. Ikhlasnya salah meletakkan. Ke depannya ikhlas, ke dalamnya juga ikhlas. Ke depannya sepenuh hati, ke dalamnya ikhlas. Yang namanya ikhlas berbuat itu bukan seikhlasnya sambil malas-malasan. Sepenuh hatimu itu loh namanya ikhlas. Kamu punya harapan di depan. Siapa yang kau percaya memberikan harapan? Allah. Yang menciptakanmu itu loh yang kau percaya menyelamatkan. Yang menciptakanmu itu loh yang kau percaya untuk memberikan rezeki. Yang menciptakanmu itu loh yang kau percaya memberikan derajat dunia sampai akhirat. Jadi yang menciptakanmu itu bawa terus ke depan untuk memberikan, untuk memohon, untuk menggantungkan harapan keselamatanmu, penghidupanmu, kesehatanmu. Semuanya itu kamu jangan harapan mulut, jangan hanya keinginan. Harapan itu diberikan keimanan. Oh, punya harapan tapi percayanya kurang. Nah, itu ya gedeng. Punya harapan Allah belum ngasih. Percayamu kurang besar. Kok dengan rasa percaya yang utuh, pasti Allah itu beri apa yang kau inginkan. Demi Allah. Utuhkan rasa percayamu, itu loh namanya. Kalau punya harapan, kalau punya doa, besarkan rasa percayanya. Keinginanmu apa? Ingin mulia, kamu bertambah. Dan di situ rasa percayamu yang kamu. Apakah aku percaya Allah pasti memberi? Demi Allah tidak akan pernah Allah itu ikat janji. Demi Allah, lah itu loh memperbesar harapan.
rasa percayamu. Sehingga kamu melangkah itu enteng. Di situ Allah akan memberikan. Doa di mulut sama pengennya saja di bawah. Besarnya hatimu dalam mempercayai hilang. Terus menunggu kok nggak dikasih-kasih ya. Kamu nggak percaya. Keyakinanmu yang tidak terpakai. Yang terpakai keinginanmu, bukan keyakinanmu. Berdoa itu dengan keyakinan. Doa dengan keinginan. Keinginan tuh awalnya kamu memohon tuh keinginanmu. Tapi setelah kamu mengingat Allah yang kau mohonkan keinginanmu itu Allah yang memberi. Di situ besarnya rasa percayamu yang dipakai. Namanya keyakinan. Kalau berdoa itu dengan keinginanmu. Mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang melimpah, anak yang soleh, kesehatan, dunia akhirat selamat, derajat yang tinggi di dunia dan di akhirat. Nah di situ itu disertai dengan rasa percaya. Aku percaya pada Allah mengabulkan. Nah itu tanya dong hatimu. Wah nggak tahu nanti biar dikasih biar nggak, berarti kamu cuma ngoceh, percayanya nggak ikut, nggak pakai keyakinan berdoa, tapi nggak pakai keinginan. Setelah kamu memohon apa yang kau mohon, ingat setelah itu percayamu seberapa, Allah pasti. Keyakinanmu yang terpakai. Setelah mengucapkan, namanya kamu keinginanmu kamu ucapkan. Harapanmu tersampai kepada Allah. Keyakinanmu seberapa besar kamu percaya dengan Allah, pasti memberi. Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Demi Allah, utuhkan rasa percayamu, setelah itu jalani dengan ikhlas. Baru Allah pasti memberi. Orang hidup ya nggak mungkin banyak gelombang, semakin enteng. Tapi kalau enteng jangan tidur, kamu imanmu kepada pemberian Tuhan. Ketika diberi beras satu karung, kamu tidur ngorok. Katanya bilang Allah yang memberi, ternyata sandaranmu itu berasmu itu kan masih. Ya gendeng kuwi jenenge. Terus berbuat. Kumpulkan hartamu sebanyak mungkin, kira-kira bisa dibuat hidup 1000 tahun untuk anak cucu. Setelah itu bekali anakmu dengan rasa percaya ini pemberian dari Allah dititipkan pada Bapak untuk kamu, tapi kamu mempercayai Allah nanti yang menyelamatkan kamu. Ini nggak bisa menyelamatkan kamu, saya wariskan. Siap, Bu. Yang bisa menyelamatkan adalah yang menciptakan kamu. Ini hanya untuk bekal di dunia. Tapi keselamatanmu itu tidak bisa dijamin oleh warisan dari Bapak. Nah, itu baru orang tua yang bijaksana. Tinggalin harta benda, tinggalin keimanan. Jangan pernah berkecil hati. Yang kau percaya itu sudah benar, pemilik harta benda seluruh dunia, pemilik semua alam, penguasa seluruh makhluk. Yang kau percaya itu, yang menciptakanmu itu penguasa seluruh makhluk, mampu mengangkat siapapun yang kau percaya. Besarkan hatimu, pakai keyakinan dalam menjalani kehidupan. Di dalam hati ada iman, di dalam kenyataan ada keyakinan. Yakinlah, Allah pasti menolong kalian. Oke, gitu aja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.